Liburan ke Bali harusnya romantis, tapi bagi pasangan mantan suami istri ini, perjalanan itu berubah jadi misi rahasia untuk membatalkan pernikahan putri mereka sendiri. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. Oh, Dad, this is G'day. Om Swastiastu, Me. Om Swastiastu, G'day. Saya bangga sekali anak-anak mau menikah. Wow. Pagi itu, David sedang mengobrol dengan temannya. Ia bercerita bahwa putri satu-satunya, Lily, akan segera lulus kuliah dan ia diundang ke upacara wisudanya. Masalahnya, menghadiri acara itu berarti ia pasti akan bertemu dengan mantan istrinya, George. Sejak perceraian mereka, hubungan mereka jauh dari kata ramah. Pada saat yang sama, George juga curhat kepada temannya tentang masalah yang sama. Jika bukan karena Lily, ia tidak ingin bertemu lagi dengan mantan suaminya. Keesokan harinya, David menelepon Lily dan memintanya untuk mengatur tempat duduk di wisuda agar tempat duduknya jauh dari tempat duduk George. Lily dengan tenang meyakinkannya bahwa semuanya sudah diurus. Tidak lama kemudian, George menelepon Lily dan mengajukan permintaan yang sama. Karena ingin membuat kedua orang tuanya senang, Lily berjanji bahwa di upacara tersebut, mereka berdua tidak akan bertemu sama sekali. Tetapi kenyataan berkata lain. Ketika wisuda dimulai, David dan George akhirnya duduk tepat di sebelah satu sama lain, dan keduanya tampak tidak senang. You gotta be kidding me. I specifically asked Lily not to see us together. I just want to have you. Hey! Love you. Love you more. So proud. She got my nose. You're welcome, honey. Love you, Lily. Keesokan harinya, David dan George mengantar Lily dan temannya, Ren, ke bandara. Lily akan pergi berlibur selama 3 bulan ke Bali untuk merayakan kelulusannya. Apa yang awalnya hanya perjalanan kelulusan sederhana, akan segera mengubah hidup mereka semua. See you again. Hari demi hari, Lily menikmati keindahan pulau itu hingga suatu sore. Dia dan Ren begitu asyik berenang sehingga mereka ketinggalan kapal wisata mereka. Di tengah kepanikan mereka, seorang pemuda lokal yang kebetulan lewat menawarkan tumpangan kepada mereka. Namanya Gede. Saat Lily melihatnya, dia langsung terpikat hingga hampir melupakan temannya. Lily. Pleased to meet you, Lily. I'm G'day. Hello. Little help down here. Malam itu, sebagai ucapan terima kasih, Lily dan Ren mengajak Gede ke sebuah bar. Sejak saat pertemuan pertama, Lily jelas tertarik, dan dia terus berusaha mendekatinya. Selama percakapan mereka, dia mengetahui bahwa Gede bekerja sebagai petani rumput laut. Terpikat dalam suasana hati yang baik, Lily secara impulsif menciumnya. Keesokan paginya, Lily bangun di rumah Gede. Saat ia berjalan-jalan, ia melihat Gede memanen rumput laut dan merasa semakin jatuh cinta padanya. Gede dengan lembut menunjukkan padanya cara melakukannya sendiri. Dan di saat yang tenang itu, Lily tersenyum dengan kebahagiaan murni. Ia tidak pernah membayangkan bahwa liburan ini akan membawanya kepada seseorang yang benar-benar ia sayangi. 37 hari kemudian, kembali di Amerika, George sedang bekerja ketika David meneleponnya. Ia bertanya apakah George sudah membaca email yang dikirim Lily. Bingung, George memeriksa kotak masuknya dan terkejut. Lily menulis bahwa ia akan bertunangan dengan Gede keesokan harinya dan akan segera menikah. Keesokan harinya, George memutuskan untuk terbang ke Bali. Ia merasa kesal karena David berada di penerbangan yang sama dan duduk tepat di sebelahnya, meskipun keduanya tidak merencanakannya. Sorry. Oh, come on. You gotta be kidding me. Mereka berdua meminta pramugari untuk pindah tempat duduk, tetapi pesawat sudah penuh. Untungnya, penumpang di sebelah George setuju untuk bertukar tempat duduk. Sebelum lepas landas, pacar George, Paul, yang seorang pilot datang untuk mengantarnya. Melihat kemesraan di antara mereka, David merasakan gelombang kecemburuan, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Setelah tiba di Bali, David dan George membahas tujuan sebenarnya kedatangan mereka. Mereka ingin membawa Lily kembali ke Amerika. Tak satu pun dari mereka setuju putri mereka menikah di usia muda, dan mereka takut Lily akan bercerai seperti mereka. Setelah bertemu Lily, mereka bertiga naik bis lokal menuju rumah Gede. Oh my
guys. Hey. Time for a walk. Wait, what? Ketika tiba, mereka akhirnya bertemu Gede di rumahnya. Seluruh keluarga besarnya sibuk mempersiapkan upacara pertunangan yang dijadwalkan sore itu. David kemudian meminta untuk berbicara dengan Gede secara pribadi di luar. Tanpa membuang waktu, David menyuruhnya untuk berpikir matang-matang tentang pernikahan ini. Berbicara sebagai sesama pria, David yakin bahwa 5 tahun dari sekarang, Gede akan bosan dan akhirnya bercerai seperti dirinya. Mendengar ini, Gede terdiam. Sore itu, upacara pertunangan dimulai. Ayah Gede menjelaskan bahwa pernikahan akan berlangsung 4 hari kemudian, mengikuti adat istiadat tradisional Bali. Alih-alih mendengarkan, David dan George terlalu sibuk membahas cara untuk menghentikan pernikahan putri mereka. Malam itu di hotel resort, mereka meminta resepsionis untuk menempatkan kamar mereka sejauh mungkin. Sayangnya, karena semua kamar sudah penuh, resepsionis tidak punya pilihan selain memberi mereka kamar yang bersebelahan. Malam itu, David pergi ke bar. Saat ia sedang melamun, Ren bergabung dengannya. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa kecil Lily, dan selama percakapan, topik perceraian David muncul. Dengan berat hati, David menceritakan bagaimana ia dan George sama-sama kelelahan karena pekerjaan. Dan bahkan masalah kecil sering berubah menjadi pertengkaran besar. Berharap untuk memperbaiki keadaan, David pernah memutuskan untuk membangun rumah impian George di tepi danau, percaya bahwa pindah ke sana akan menyembuhkan hubungan mereka. Tetapi hanya beberapa bulan kemudian, tepat setelah rumah itu selesai, ia menerima kabar bahwa rumah itu terbakar. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin renggang hingga akhirnya mereka bercerai. Jauh di lubuk hatinya, David masih sangat mencintai George. Sore berikutnya, David bertemu dengan George dan menjelaskan bahwa selama upacara pertukaran cincin, Lily dan Gede akan menggunakan cincin khusus yang dibutuhkan oleh tradisi di sana. Jika cincin-cincin itu hilang sebelum upacara, pernikahan harus ditunda, yang memberi mereka lebih banyak waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. David juga mengungkapkan bahwa cincin-cincin itu saat ini disimpan oleh keponakan perempuan Gede yang masih kecil. Karena David telah mengumpulkan informasi tersebut, sekarang giliran George untuk mengambil cincin-cincin itu. George mendekati keponakan perempuan Gede saat anak itu sedang bermain dan mengalihkan perhatiannya dengan trik sulap sederhana. Can I show you something first? Here, I'll show you. Come on, sit up here. Can't believe they fell for the banana trick. Kemudian hari itu, acara pertunangan, Gede pergi untuk mengambil cincin-cincin itu. Namun semua orang menyadari bahwa cincin-cincin itu hilang. Di tengah kebingungan, Gede memperhatikan ekspresi curiga di wajah David dan George yakin bahwa merekalah yang telah mengambilnya. Malam itu, Gede mengajak David berbelanja di pasar. Di sana, Gede menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui rencana David. Dia memperingatkan David untuk mengembalikan cincin-cincin itu sebelum Lily mengetahuinya karena jika dia mengetahuinya, dia akan sangat terluka dan mungkin tidak akan pernah ingin melihat ayahnya lagi. Setelah mengatakan ini, Gede pergi. Kembali di hotel, David menceritakan kepada George apa yang terjadi di pasar. George diliputi rasa bersalah. Dan pada saat itu, keduanya teringat akan kenangan menyakitkan sebelum perceraian mereka, yang dengan cepat menyebabkan pertengkaran lain. Setelah melampiaskan emosinya, David pergi, meninggalkan George. Keesokan paginya, Lily meminta kedua orang tuanya untuk membantu memanen rumput laut. Saat bekerja bersama, George meminta maaf karena membiarkan emosinya menguasai dirinya malam sebelumnya. David akhirnya juga meminta maaf. Saat ketegangan mereda, George menantang David untuk berkompetisi secara main-main untuk melihat siapa yang bisa memanen rumput laut paling banyak. Entah bagaimana, keduanya akhirnya benar-benar menikmati momen bersama. Pile of seaweed and mine, and Good thing it's not a competition. it's a good thing. Well, this is getting weird. Sore itu, setelah membeli cincin baru, upacara pertukaran cincin akhirnya berlangsung. Acara dilanjutkan dengan ritual tradisional Bali yang dikenal sebagai metatah, atau upacara pengikiran gigi. Malam itu,
Lily mengundang Gede dan kedua orang tuanya untuk menghabiskan waktu bersama agar mereka bisa lebih dekat. Dia menyarankan permainan minum di mana yang kalah harus minum paling banyak. Here you go. Iraq, all around. It's a rack. People are looking! Dad, dinosaur move! I am praying for an asteroid. For the sake of your daughter, stop doing that! Please stop Semua orang akhirnya bersenang-senang, dan entah bagaimana George dan David tampak benar-benar bahagia bersama. Keesokan paginya, George terbangun kaget ketika menyadari David berbaring di sampingnya. Mereka sangat mabuk di malam sebelumnya sehingga tanpa sadar tertidur di ranjang yang sama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pacar George, Paul, dari luar kamar. Panik, George cepat-cepat menyelinap keluar melalui pintu belakang sementara David mengalihkan perhatian Paul. Beberapa saat kemudian, George dengan santai berjalan keluar dari kamar David, berpura-pura baru bangun tidur. Untungnya, Paul tidak curiga sama sekali. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengambil cuti 2 hari kerja agar bisa menghabiskan waktu bersama George di Bali. Setelah berpakaian, mereka bertiga bertemu dengan Lily dan Gede. Rencana hari itu adalah menjelajahi Bali bersama, dimulai dengan perjalanan ke pantai. Saat berjalan ke dalam gua, Paul tiba-tiba berlutut dan melamar George. Dia benar-benar terkejut. Sebelum dia bisa menjawab, Paul tiba-tiba pingsan. Ternyata dia digigit ular tanpa menyadarinya. Oh my God. Well, he will experience some numbness in his extremities. Di rumah sakit, setelah kondisi Paul stabil, dan yang lain bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka, George memilih untuk tinggal. Saat dia mengantar keluarganya keluar, Paul mendesaknya untuk segera menjawab lamarannya. Mendengar ini, Lily menjadi kesal. Dia mempertanyakan mengapa wanita kuat seperti ibunya harus menikahi pria yang lebih muda. Lily percaya bahwa menikahi seseorang yang belum dewasa hanya akan menyebabkan ibunya mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. George terdiam. Sementara itu, David, Lily, dan Gede melanjutkan perjalanan mereka ke tebing tepi laut dekat hutan. Di sepanjang jalan, David mencoba menghibur Lily, yang masih kecewa. Dia meyakinkannya bahwa apapun keputusan yang dibuat George, itu pasti sesuatu yang telah dipikirkannya dengan matang, jadi Lily tidak perlu khawatir. Pada saat yang sama, George merasa semakin tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lily berbicara kepadanya seperti itu. Karena tidak ingin situasi memburuk, George memutuskan untuk mengikuti putrinya. Di puncak tebing, George meminta maaf segera setelah mereka bertemu, dan ketegangan perlahan mereda. Namun, sambil menikmati pemandangan, mereka melihat perahu Gede hanyut terbawa ombak. Mereka semua hanya bisa menerima apa yang telah terjadi. Gede menjelaskan bahwa tidak ada turis yang datang ke daerah itu pada waktu itu, jadi satu-satunya cara untuk kembali adalah menunggu sampai perahu wisata tiba keesokan paginya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka membagi tugas. Lily dan George menyiapkan api unggun sementara David dan Gede mencari makanan. Sore harinya, saat mengumpulkan kayu bakar, Lily menemukan cincin yang hilang di dalam tas George. Mom. What I'm talking about. What are you talking about? She found the rings. Dengan hati yang hancur, dia pergi menemui ayahnya dan bertanya apakah ayahnya juga tahu tentang cincin itu. Bukannya menghibur putri mereka, David dan George malah bertengkar lagi, saling menyalahkan. Sambil menahan air mata, Lily pergi. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Saat berteduh, David dan George akhirnya berbicara jujur dari lubuk hati mereka. George mengakui bahwa pernikahan mereka mungkin hancur karena keegoisannya sendiri. Dia begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga dia melupakan perannya sebagai istri dan ibu. Keesokan paginya, mereka berdua mulai untuk kembali dekat. Tidak lama kemudian, Lily dan Gede tiba bersama sekelompok turis yang setuju untuk mengantar mereka. We got rides. Well, hello again. Ketika mereka sampai di hotel, Paul, yang kini sudah pulih sepenuhnya, ada di sana untuk menyambut mereka.
Pada saat itu, masih merasa sakit hati dan frustrasi, Lily mengumumkan bahwa dia tidak ingin orang tuanya menghadiri upacara pernikahannya sore itu. Mendengar kata-kata itu dari putri tercinta mereka, David dan George terdiam kaget. Sore itu, saat Ren membantu Lily bersiap-siap, George datang menemuinya. Setelah Ren keluar, George meminta maaf dan menjelaskan bahwa upayanya untuk menghentikan pernikahan itu berasal dari rasa takut. Dia tidak ingin Lily menikah terlalu muda dan akhirnya mengalami rasa sakit yang sama seperti yang pernah dia rasakan dengan David. Setelah semua yang terjadi malam sebelumnya, George akhirnya menyadari bahwa setiap orang memiliki kisah cinta mereka sendiri dan dia tidak berhak menghalangi kebahagiaan putrinya. Terharu oleh kejujuran ibunya, Lily memaafkannya dan mereka berdua berdamai. Kemudian hari itu, upacara pernikahan dimulai dan suasananya dipenuhi dengan sukacita. You clean up pretty good. Wow. Di tengah upacara, Gede berhenti sejenak dan menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak ingin melanjutkan tanpa restu David. David sangat tersentuh. Dengan hati yang tulus, ia memberikan restu penuh agar Gede menikahi putrinya. Dengan persetujuan itu, upacara dilanjutkan dan diselesaikan dengan indah. We needed your support, your blessing. So I ask you, please. You two really need is each other. The world's a lot better place with Lily in it. Your mother and I are on your side. Both of you. Now and always. Setelah pernikahan, George bercerita kepada David bahwa ia masih belum menjawab lamaran Paul. David mendorongnya untuk menerimanya jika ia benar-benar percaya Paul adalah pria yang tepat untuknya. Bahkan setelah mendengar nasihatnya, George tetap ragu. Keesokan paginya, setelah mempertimbangkannya dengan serius, George akhirnya memberitahu Paul jawabannya. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima lamarannya. Meskipun kecewa, Paul menghormati keputusannya dan hubungan mereka berakhir. Pagi itu, saat George berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan, ia melihat David dengan gembira bermain dengan anak-anak dari keluarga Gede. Ia tersenyum pelan sambil memperhatikan mantan suaminya dari kejauhan. Sore itu, Ren, David, dan George bersiap untuk pergi dengan perahu. George memberitahu David bahwa ia baru saja menolak lamaran Paul. Mendengar ini, David tersenyum lega. Sejak tiba di Bali, mereka telah mengalami begitu banyak momen indah. Bali telah menjadi pengganti rumah impian yang pernah gagal mereka bangun. Bagi David dan George, Bali lebih dari sekadar pulau. Itu adalah surga, tempat di mana mereka bisa memulai lagi. Karena mereka telah jatuh cinta begitu dalam pada Bali, keduanya memutuskan bahwa mereka tidak ingin pergi dan akhirnya malah melompat dari kapal. I'm gonna miss her. Yeah. I could see you spending some time here. Film ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan atau dicegah. Orang tua harus belajar mempercayai keputusan anaknya. Kadang, perjalanan membantu orang lain justru membuat kita menemukan kembali diri sendiri. Secara keseluruhan, Ticket to Paradise berakhir dengan nuansa ringan, romantis, dan penuh harapan. Tipikal romcom yang menghangatkan hati dengan latar eksotis Bali sebagai surga yang bukan hanya tempat, tetapi juga perasaan. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.